Bro, pernah nggak lo lihat nenek-nenek di desa yang wajahnya rapi, kinclong, dan kelihatan 10 tahun lebih muda padahal nggak pernah botox? Gue juga dulu mikir itu cuma mitos. Tapi setelah iseng mengulik, ternyata ada 3 bahan sederhana yang bikin kulit. Mereka tetap awet muda dan lo pasti bisa pakai juga. Stay di sini karena gue bakal spill semuanya. Bahan, cara pakai, frekuensi, bahkan gimana ngecek kalau kulit lo cocok. Jangan skip. Kalau lo capek ngeluarin duit buat skincare mahal tapi hasilnya gitu-gitu aja, ini video buat lo. Gue pernah ngalamin nyaris frustasi lihat kerutan yang muncul tiba-tiba. Terus gue pulang kampung, nyamperin tante, dan ngerasa tercengang. Ada sesuatu yang beda, bukan cuma bahan, tapi ritualnya, perhatian kecil tiap hari. Dan percaya deh, perhatian kecil itu yang ngasih efek besar. Sebelum lo nyemplung, lo harus ngerti dulu. Kenapa bahan biasa bisa ngasih efek awet muda? Jawabannya bukan magic, tapi science simple. Di desa, orang nggak sekadar pakai satu bahan tunggal. Mereka pakai kombinasi pembersihan lembut, eksfoliasi alami, hidrasi, dan stimulasi sirkulasi kulit. Itu 4 hal yang memang terbukti bantu tampil lebih muda. Banyak skincare mahal cuman ngulang prinsip itu pakai bahan sintetis dan kemasan. Fancy, padahal sumber alami di sekitar kita punya nutrisi dan enzim yang fungsional banget kalau dipakai benar. Lo pasti pernah lihat kunyit di dapur. Tapi jangan salah, si kuning ini punya kode anti-age yang kuat. Mau bukti? Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi dan antioksidan. Dalam kadar yang wajar, kurkumin bantu mereduksi radikal bebas yang bikin kolagen rusak. Di desa kunyit dipakai sebagai masker atau tonik campur air mawar air hangat. Efek yang sering dirasakan, kulit lebih cerah karena sifat eksfoliasi ringan dan noda menipis. Cara pakai praktis dan aman. Siapkan setengah sendok teh bubuk kunyit murni plus 1 sendok teh madu plus 1 sendok makan yogurt plain. Aduk sampai kental, oles merata ke wajah selama 10-15 menit. Bilas pakai air hangat, lanjutkan dengan pelembab. Catatan, jangan pakai terlalu sering. Maksimal 2 kali seminggu, supaya nggak bikin kulit kering atau stained. Coba patch test dulu di lengan. Mau hasil lebih natif? Pakai kunyit bareng pijatan ringan. Gue jelasin langkah pijatnya nanti. Yang ini low-key, tepung beras, bukan cuma buat bikin kue, tapi juga masker glowing generasi lama. Penasaran kenapa kulit jadi lembut kayak bayi? Tepung beras mengandung asam ferulat, vitamin B, dan pati yang lembut, fungsi utamanya sebagai eksfoliator. Fisik yang halus dan agen pencerah alami. Di adat beberapa desa, beras direndam, ditumbuk halus lalu dipakai sebagai scrub lembut atau masker lumpur. Cara kerjanya, buang sel kulit mati, haluskan tekstur kulit, dan sedikit mencerahkan. Cara pakai, praktis dan aman. Rendam 2 sendok makan beras selama 30 menit, giling blender jadi pasta. Campur sedikit air mawar atau susu murni untuk krim. Pijat perlahan di wajah 1-2 menit. Gerakan memutar. Diamkan 10 menit, lalu bilas. Frekuensi 1 kali sampai 2 kali seminggu cukup. Jangan gosok kasar, tekstur halus itu kunci. Lo bakal kaget lihat pori-pori mengecil, bukan karena sulap, tapi karena tekstur kulit yang rapi. Minyak dapur yang sering lo remehin? Well, di desa minyak itu dipakai spesial. Buat pijat, masker, dan bahkan sleeping oil. Kenapa? Karena kelembapan itu foundation awet muda. Minyak kelapa punya asam lemak rantai menengah dan sifat antibakteri ringan. Minyak jarak, castor oil, kayak asam ricinoleate yang humectant, jadi bisa bantu mengunci kelembapan kulit dan merangsang regenerasi. Jangan lupa, pakai sedikit aja. Karena minyak berat bisa menyumbat pori di beberapa tipe kulit. Cara pakai, praktis dan aman. Campur 1 sendok teh minyak kelapa plus 5 tetes. Minyak jarak plus 1 tetes essential. Oil, optional. Pijat lembut wajah 3-5 menit. Fokus area kering dan garis halus. Bisa dipakai sebagai massage oil sebelum cuci muka malam, atau sleeping oil tipis di area yang butuh hidrasi ekstra. Frekuensi, pijat 2-3 kali seminggu. Untuk kulit berminyak, gunakan lebih jarang dan selalu patch test. Pijatan plus minyak bukan cuma bikin rileks, ini ngasih stimulus darah ke kulit yang bantu. Kolagen bangun. Sekarang lu tahu bahan-bahannya. Tapi rahasia sesungguhnya, urutan dan ritualnya. 1 salah langkah bisa jadi berantakan. Isi langkah demi langkah, rutin mingguan. Pagi, cuci muka lembut, hydrating toner, air mawar. Pelembab ringan, sunscreen.
Malam 2-3 kali seminggu. Bersihkan muka, gunakan tepung beras. Sebagai eksfoliasi lembut, pijat yang bilas. Setelah eksfoliasi, malam setelah cuci beras, pakai masker kunyit 1-2 kali seminggu. Jangan barengan dengan hari beras. Pijat minyak 2 kali seminggu. Gunakan campuran minyak kelapa jarak. Pijat 3-5 menit. Lalu bilas kalau perlu, atau sebagai sleeping oil tipis. Detail pijat teknik. Gunakan jari telunjuk dan jempol. Gerakan memutar dari dagu ke pipi, naik ke tulang pipi lalu ke dahi. Jangan tarik kulit, cukup dorong lembut ke arah atas. Fokus 1 menit di area garis senyum dan dahi. Serious. Konsistensi 8 minggu aja, itu yang bikin muka ngeblank dari umur aslinya. Nggak ada yang bilang lo bakal balik remaja 20 tahun, itu hoax. Tapi lo bisa tampak lebih segar, garis halus menipis, warna kulit rata dalam beberapa minggu kalau rajin. Hasil realistis, pengurangan kemerahan, kulit lebih lembut, noda menipis, dan kesan muka glowing alami. Perubahan nyata butuh waktu, eksfoliasi, pembaruan sel, dan perbaikan tekstur biasanya terlihat 4-8 minggu. Kalau ada masalah kulit serius, jerawat meradang, rosacea, berhati-hati dan konsultasi profesional. Bayangin senyum lo yang lebih pede, foto yang lo kirim ke mantan jadi beda. Bukan karena filter, tapi karena perawatan yang konsisten. Jangan asal comot resep nenek, bro. Ada beberapa jebakan kecil yang sering bikin orang kapok. Simak nih, isi penting. Selalu patch test 24 jam untuk bahan alami. Jangan pakai kunyit sebelum acara penting kalau khawatir staining. Untuk kulit sensitif, kurangi frekuensi, ganti madu dengan aloe vera. Hentikan penggunaan kalau muncul iritasi, gatal, atau breakout. Jaga hidrasi, makan makanan kaya antioksidan, buah merah, sayur hijau, dan tidur cukup. Ritual luar plus dalam saling topang. Ingat, bahan alami aman kalau dipakai dengan cara benar. Kalau salah penggunaan malah bikin drama. Kalau lo baca sampai sini, berarti lo serius mau coba. Gua kasih bonus, jadwal 4 minggu yang gampang diikuti. Jadwal 4 minggu singkat. Minggu 1 adaptasi, 1 kali beras, 1 kali pijat minyak, 1 kali masker kunyit. Minggu 2 konsolidasi, tambah 1 kali masker kunyit, jadi 2 kali. Jaga hidrasi. Minggu 3 stabil, pantau reaksi kulit, catat perubahan. Minggu 4 evaluasi, ambil foto before after. Atur ulang frekuensi sesuai hasil. Kalau lo suka konten kayak gini, yang praktis, bukan nonsense, jangan lupa like biar gue tahu lo serius. Subscribe buat konten selanjutnya tentang kecantikan alami dan perawatan tradisional. Share ke temen yang skeptis juga, biar mereka lihat kalau solusi simple kadang paling nendang. Komen di bawah kalau lo mau gue buat versi video 1 bulan, challenge before after, dan gue bakal guide step by step. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, konsistensi hype. Thanks udah nonton sampai akhir. Jadi mau coba yang mana dulu, kunyit, beras, atau pijat minyak? Tulis di komentar ya. Bye, jaga kulit. Dan jangan lupa minum air, itu juga rahasia tua yang sering orang lupa.